Saudara, kita ke informasi pertama. Seluruh upaya mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal melalui sidang peninjauan kembali atau PK telah rampung. Kini bola panas putusan pengajuan PK ada di Mahkamah Agung yang akan menentukan apakah PK Saka Tatal dapat dikabulkan atau tidak. Kan retak itu dua hal pembukti yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kalau dia mengatakan bahwa itu adalah motif pembunuhan berencana, itu agak sulit untuk bisa diterima. Karena apa? Ya, karena perbuatannya tadi bisa kemungkinan terjadi akibat kematian, bisa juga tidak. Kalau namanya perbuatan rencana pembunuhan berencana itu pasti tujuannya satu, matikan orang. Sementara mantan Kabar Eskrim Susno Duaji yang dihadirkan sebagai saksi ahli pada Rabu lalu meyakini hasil penyidikan Polres Cirebon sudah benar bahwa penyebab kematian Vina dan Eki murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saya tidak melihat itu ada peristiwanya. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Cirebon menyebut pihaknya juga ingin mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Jaksa terus meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal ini didasari dari fakta-fakta yang Jaksa yakini juga berdasarkan putusan-putusan sidang yang telah inkrah terdahulu. Jaksa pun berharap Majelis Hakim MA dapat memberikan putusan yang mengungkap kebenaran. Saja kebenaran akan terungkap ya. Tentu saja kami juga ingin tahu ceritanya seperti apa sesungguhnya, tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini sampai sejauh ini, kami tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini adalah kejadian pembunuhan, bukan kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal seperti yang disampaikan oleh pemohon PK. Seperti itu. Apakah tetap menolak 10 novum yang diajukan oleh pemohon selama perjalanan sidang ini atau seperti apa? Ya, karena pemohon itu mengajukan novum terkait ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kami harus menolak hal tersebut karena kami tetap sampai saat ini berkeyakinan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan dan bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pemohon. Pasca sidang PK, Saka Tatal berharap dapat memenangkan persidangan agar nama baiknya dapat pulih kembali dan terlepas dari status mantan narapidana. Justru saya nggak akan takabur mengatakan saya yakin, tapi saya tanya mereka, kalian masih yakin bahwa ini pembunuhan dan pemerkosaan kan? Ya kan? Artinya sih yakin dengan kondisi seperti ini, dengan Dede mencabut, Teguh mencabut, semua mencabut. Widya Mega hadir. Iya, Widya Mega hadir, semua apa masih yakin? Kita ini bukan menarik, paran ngarang-ngarang loh, pembunuh dibilang kecelakaan. Justru visum di Sunan Gunung Jati itu adalah kecelakaan. Nah, karena kecelakaan inilah yang kita mengatakan kita menarik lagi pola pikir Pak Hakim. Kenapa dulu saksinya jaksa nggak dihadirkan? Kenapanya sumpah gitu? Ini akhirnya jadi begini gitu. Kini
Hasil persidangan seluruhnya akan diputus oleh Mahkamah Agung. Publik pun menanti apakah Saka Tatal dapat menang untuk mencari keadilan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Seperti apa optimisme Saka Tatal dan keluarganya atas putusan pengajuan PK yang bisa Anda ceritakan pada kita? Ya baik Mario di studio dan selamat siang saudara. Optimisme Saka Tatal bersama keluarga dan juga tentunya tim kuasa hukum yang terus melakukan perjuangan mencari keadilan melalui jalur peninjauan kembali semakin tinggi. Artinya beberapa saksi-saksi dan juga ahli yang dihadirkan dalam sidang PK yang berlangsung selama 2 pekan ini itu semakin menguatkan novum dan beberapa foto yang telah mereka ajukan dalam memori PK. Sedikit mereview apa yang telah terjadi dan berlangsung selama 2 pekan ini, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon melangsungkan proses peninjauan kembali tepatnya di tanggal 24 Juli kemarin pada hari Rabu dengan pembacaan memori PK dan dibalas atau dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Cirebon pada hari Jumat. Artinya di pekan pertama ini adalah pengungkapan beberapa landasan-landasan diajukannya PK termasuk beberapa foto dan novum yang diajukan Saka Tatal, keluarga dan juga tim kuasa hukumnya. Tepat di pekan kedua selama maraton selama 3 hari dari Selasa, Rabu dan Kamis tepatnya 27, 28, 29 agenda sebanyak menyampaikan atau menghadirkan beberapa saksi, utamanya saksi fakta itu ada 11 Sarong. Kemudian juga ada 6 ahli yang terbagi ke dalam 3 hari, yakni di hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Mereka semuanya mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sesaat dan bahkan pada saat terjadinya kejadian penemuan Vina dan juga Eki di Jembatan Talun 2016 lalu, di mana mereka memberikan kesimpulan adanya kecelakaan yang terjadi di Jembatan Talun tersebut. Bahkan 1 atau 2 hari, bahkan 3 hari sebelum pada saat kejadian penangkapan, mereka saksi Aldi menyatakan adanya proses intimidasi, kekerasan yang diterima oleh mereka dan itu diungkapkan dalam persidangan. Kesaksian ini diperkuat dengan beberapa ahli-ahli yang dihadirkan, baik ahli pidana, forensik dan juga ada psikologi forensik Reza Indragiri yang juga memberikan beberapa statement-statement dan juga memberikan pengalaman keilmuan mereka di dalam permukaan majelis hakim ini. Tentunya dari tim kuasa hukum Farhat Abbas dan juga Titin Prialianti dan semuanya itu semakin meyakini bahwa apa yang mereka perjuangkan ini adalah benar-benar merupakan kecelakaan lalu lintas dan terdapat adanya kekeliruan hakim dalam proses pengadilan ini. Mario. Ya Syahri, publik saat ini bertanya-tanya sebenarnya apa dampak yang akan terjadi jika pada akhirnya PK Saka Tatal dikabulkan? Profesor Dr. Muzakir, ahli pidana dari Universitas Islam Yogyakarta yang merupakan ahli terakhir yang dihadirkan pada hari Kamis kemarin, membedah beberapa kekeliruan dari sejak penanganan awal yang seharusnya diserahkan kepada forensik, dokter forensik, kemudian juga diperkuat dengan beberapa bukti-bukti lainnya, kemudian juga ada proses penyelidikan dan juga penetapan pasal yang tidak tepat, utamanya pada saat menetapkan pasal 340 pembunuhan berencana kepada Saka Tatal, dan di mana Saka Tatal anak tersangka pada saat itu atau anak pelaku pada saat itu diadili atau disidangkan lebih awal, sementara dia adalah pelengkap. Dan apabila PK ini dinyatakan dikabulkan oleh MA yang akan dan sedang dalam proses membawa berkas ke sana, itu akan berimplikasi terhadap 7 terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani hukuman seumur hidup. Bila nanti Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali Saka Tatal dan memberikan beberapa keputusan pada akhirnya nanti, ini tentunya akan berimplikasi terhadap pembebasan 7 terpidana, di mana bahwa kejadian pembunuhan tersebut memanglah tidak ada dan juga kejadian ini adalah kecelakaan tunggal. Secara otomatis mereka akan mendapatkan upaya pembebasan murni dan mereka menjadi manusia atau masyarakat yang merdeka. Namun tentunya apakah keputusan dari Majelis
hakim dari Mahkamah Agung itu akan mengabulkan atau bahkan menolak, tentu kita masih tunggu bersama dan ini perlu, menurut mereka perlu dikawal agar pada saat proses pembacaan dan pengumuman dari proses PK yang diajukan oleh Saka Tatal terbuka untuk publik dan tentunya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami masih belum mendapatkan informasi lengkap dari akhir kemarin pelaksanaan sidang pada Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Kapankah akan dilakukan putusan tersebut? Apakah 1 pekan atau 2 pekan? Kami tentu masih terus menunggu informasi ini tentunya di Majelis Mahkamah Agung. Mario Sarong. Ya, Syahri, pastinya jika dikabulkan pastinya akan berimplikasi kepada 7 terpidana lainnya. Dan kita ikuti terus perkembangan dari kasusnya. Terima kasih Muhammad Syahri Romdon atas laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali.